Kemudian insyaallah besok mulai surat Al-Baqarah. Sedikit menjelaskan tentang keutamaan Al-Quran, keutamaan pembacaan Al-Quran. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan tentang keagungan Al-Quran. Beliau mengatakan, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabih. Iqra'u, bacalah oleh kalian Al-Qur'ana akan Al-Qur'an. Jadi kalau Quran itu bacanya tidak boleh hasil sendiri, harus ada gurunya. Ya, cari guru-guru yang pandai membaca Al-Quran, yang ada sanad keguruannya. Dia itu baca Quran seperti ini dari siapa gurunya? Gurunya dari siapa? Dari siapa? Nah, seperti itu. Harus kita mempunyai seperti itu. Guru kita mengambil sanad bacaannya dari siapa? Itu. Tentunya yang ngerti kepada hukum-hukum ilmu Quran, ilmu baca Quran. Ada namanya ilmu tajwid ya, ilmu makharijul hurufnya itu, ilmu tajwidnya itu. Tentunya ada ulama-ulama yang mengajarkannya. Nah, kita usahakan cari ustadz-ustadz ya yang mengerti ilmu bacaan Quran. Ini baru bacanya saja. Ya, baru bacaan Quran. Nanti ada lagi untuk mengkaji makna Quran. Makna Quran. Jangan, jadi di dalam memaknai Quran itu ada dua. Ada makna lafad, ada makna murad. Ya, ada makna apa? Lafad, ada makna murad. Jadi harus mengerti. Jadi ulah sagawayah. Lamun rek nafsiran Quran, ulah sagawayah. Jangan semborono. Ya. Tong wawantunan. Kedah puguh kitabna, kudah puguh tafsirna. Ya. Tong gampang-gampang nafsirkeun Quran menang sorangan. Ya, berbahaya. Nanti akan timbul kesesatan. Akan sesat. Ya. Karena Quran ini dalam, maknanya dalam. Ibarat Quran ini kalau laut itu laut. Ya, kalau air itu laut, Quran itu sangat dalam. Menyelaminya, kalau orang mau ke laut itu ingin mendapatkan kemanfaatan yang ada di laut, tentunya harus mempunyai alat-alat yang sempurna. Ya, alat-alat yang urang rek neangan neon permata di laut, tapi teu boga teu make alat-alat. Hasil moal paling tilalap paeh gitu. Ya, giminangkana. Itu juga seperti itu. Orang akan menyelami ilmu Quran itu harus hati-hati. Harus hati-hati itu. Ya. Ieu mah da sim geuring lain ahlina, ieu mah ngalap barokah we. Ya. Sanes ahlina nya can pantes sim geuring teh acan. Ieu mah urang sasarengan ngalap barokahnya aya sakedik diuningakeun keteranganna. Ya. Ngan urang mah ieu mah ngaoskeun tafsir kengeng ulama lain kengeng urang, kengeng ulama. Kartos. Jadi di dalam Quran itu maknanya sangat dalam, ya. Banyak orang yang terpeleset di dalam makna Quran karena tidak mengikuti ahli tafsir. Mengikutinya pendapat pemikiran sendiri, akal sendiri, akhirnya ngaco. Ya, sehingga terjadi ada seseorang yang mengatakan Nabi Muhammad SAW pernah sesat. Ayat itu. Nah, itu kan salah. Salah besar itu. Pakai dalil lagi. Wa wajadaka dhallan fahada. Tuh, ngaco tah. Kenapa? Karena dia tidak ikut kepada ahli tafsir. Dia menafsirkan Quran dengan pemikiran sendiri. Tidak ikut kepada ahli tafsir. Akhirnya menuduh Nabi sesat. Pernah sesat, ini kan dosa besar. Bahaya. Lamun niat ngahina kufur begitu deh. Jelema ngahina ka Nabi nyebatkeun sesat bisa kufur. Hati-hati ya. Apalagi zaman sekarang. Jadi jangan sembarangan lah. Kalau untuk penafsir Quran, buka kitab tafsir. Bagaimana kata ulama ahli tafsir? Ulah cek urang sorangan, ya bisa ngaco. Ini kan terjadi, betul tidak? Terjadi sekarang. Bahkan penceramah, keur nu bodoh mah heuheuh we bodoh. Tungtungna salasar tah nu barodo teh. Akhirnya mereka mempunyai keyakinan Nabi pernah sesat. Wal iyadu billah min dzalik. Ini bahaya, sangat berbahaya. Ya.
Jadi jangan sembrono memaknai Al-Quran. Kalau kita nggak paham, tanya sama ahli tafsirnya, buka tafsirnya. Maknanya apa? Wa wajadaka dhallan fahada. Itu tong di manaanku orang serangan. Iya, secara lafaz dhallan itu sesat secara lafaz. Tapi muradnya apa? Maksud dari lafaz itu apa? Itu atasnya. Jadi memang harus memakai tafsir Al-Quran. Tidak cukup dengan terjemah saja. Ya, tidak cukup dengan terjemah. Terjemah yang ngacap. Tanya, ada ahlinya. Kalau kita ingin tahu makna Quran, maksud daripada lafaz itu, tanyakan kepada ahli tafsir supaya tidak ngaco, tidak salah memaknai itu Al-Quran. Karena ada ancaman dari Rasulullah SAW. Man fassara al-Qur'ana bira'ih falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa orang yang menafsirkan Quran ya sesuai dengan hasil pikiran dirinya sendiri, pendapatnya sendiri, bukan hasil para ulama, ya, bukan hasil ahli-ahli ilmu, ahli tafsir, hasil sendiri, pemikiran sendiri, maka persiapkan dirinya untuk masuk ke dalam neraka Allah. Hati-hati, jangan sembarangan. Jadi saya ini bukan ahlinya, ya, untuk baca tafsir Jalalain itu bukan ahlinya. Ini mah ngalap barokah, ya, karena diamanatkan oleh guru kita Abu Ya radhiyallahu anhu. Beliau mewasiatkan kepada anak turunan dan murid-muridnya jangan sampai meninggalkan pengajian. Yang pertama kitab tafsir Jalalain, yang kedua kitab Ihya Ulumuddin. Jangan ditinggalkan. Itu amanat beliau, wasiat beliau untuk keluarga khususnya dan para murid-murid beliau, ya, para pecinta-pecinta beliau, ya, muhibbin beliau. Beliau mewasiatkan jangan meninggalkan kitab tafsir Al-Quran, tafsir Jalalain, dan kitab Ihya Ulumuddin. Dan beliau ini mendapat wasiat dari gurunya Abu Ya'lan radhiyallahu anhu. Abu Ya'lan radhiyallahu anhu, beliau berwasiat kepada Buya jangan meninggalkan mengkaji kitab tafsir Jalalain dan Ihya Ulumuddin. Ini wasiat dari gurunya, dari gurunya gitu. Nah, kita alhamdulillah, ya, alhamdulillah kita sedikit-sedikit, ya, ngahancak lah, ya, rutin sedikit-sedikit, mudah-mudahan dibukakan hati kita semua untuk memahami sedikit-sedikit makna daripada Al-Quran, dan kita makna yang sahih, ya, dibukakan makna yang sahih, pemahaman yang lurus, yang benar, yang betul-betul diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita dapat mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin.